اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya tersebut kepada apa-apa yang ia inginkan. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitunya Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana beliau merupakan sahabat Rasulullah yang menjadi Khulafaur Rasyidin yang kedua. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat Rasulullah yang pemberani, yang mana beliau merupakan satu-satunya sahabat yang mana ketika hijrah, beliau hijrah secara terang-terangan. Bahkan sebelum hijrah, beliau menemui kaum kafir Quraisy dan berkata kepada mereka, aku ingin hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, barang siapa yang ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, maka silakan temui aku di belakang lembah tersebut. Adapun asbabul wurud atau sebab munculnya hadis ini adalah, hadis ini merupakan komentar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekkah ke Madinah, bukan karena mencari keutamaan hijrah tersebut, tetapi karena mengincar seseorang wanita yang ingin dinikahinya. Berkata Imam Ibnu Daqiqil Id, mereka meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki yang berhijrah dari Mekkah menuju Madinah. Dengan hijrahnya itu, dia tidak menghendaki keutamaan hijrah. Dia hanya menghendaki agar dapat menikahi seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Sehingga di dalam sejarah, laki-laki tersebut dikenal dengan sebutan Muhajir Ummu Qais. Adapun makna dan faedah dari hadis tersebut adalah, hadis ini berisikan sesuatu yang amat penting di dalam Islam, yakni niat dan ikhlas. Amal harus ada niatnya, sedangkan niat harus ada keikhlasan supaya dia diterima. Berkata Imam Ibnu Daqiqil Id, Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Hal tersebut juga dikatakan oleh Al-Baihaqi dan yang lain. Sebabnya adalah perbuatan seseorang hamba terdiri atas hati, lisan, dan anggota badannya, dan niat adalah salah satu bagian dari tiga tersebut. Dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwasanya diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan hadis ini mencakup 70 bab tentang fikih. Segolongan ulama mengatakan hadis ini merupakan sepertiganya Islam. Bahkan Imam Abdurrahman bin Al-Mahdi radhiyallahu anhu mengatakan, hendaknya bagi setiap orang yang menyusun kitab agar mengawali kitabnya dengan hadis ini sebagai peringatan bagi penuntut ilmu untuk meluruskan niatnya. Hadis ini pula lah yang dijadikan oleh para ulama sebagai parameter untuk membedakan status hukum amalan seseorang antara adat dan ibadah, dan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang. Hadis ini telah melahirkan sebuah kaidah usul fikih yang sangat terkenal,
dan Imam As-Suyuti telah memasukkannya dalam kaidah pertama dalam kitab Al-Ashbah wan Nazair, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Urusan atau perkara tergantung dari maksud-maksudnya. Hadis ini juga menegaskan betapa pentingnya ikhlasun niyah, sebab keikhlasan merupakan syarat diterimanya amal soleh sebagaimana yang telah kita ketahui. Bahkan amal yang tidak dilaksanakan dengan hati yang ikhlas, baik karena ingin dipuji, ingin ketenaran, ingin harta dunia, dan semisalnya, akan membuat pelakunya celaka. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم